Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita belajar memaknai kitab Kifayatul Awam ya. Kita mulai dari Kifayatul Awam dulu pelan-pelan. Sudah dapat gambarannya, baru kita berpindah ke tahqiqul makam, hasyiahnya. Kifayatul awam fima yajibu alaihi min ilmil kalam. Ini cukup untuk orang awam pada sesuatu yang wajib ya sesuatu kepada mereka dari ilmu kalam. Fardumin. Di Syekh karangan Syekh Muhammad Al-Fadhali Asy-Syafi'i. Maktabah Dhiyaul Islam. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tarjamatul muallif. Ini adalah biografi muallif. Huwa Muhammad bin Syafi'i al-Fudali. Beliau, dianya muallif itu Muhammad ibnu Syafi'i. Syafi'i di sini nama bapak beliau, bukan Syafi'i Imam Syafi'i, bukan. Muhammad bin Syafi'i. Muhammad anak laki-laki dari Asy-Syafi'i al-Fadaliyu. Fadali kita baca Fadaliyu. Muhammad al-Fadaliyu yang dinasbahkan kepada daerah Fadali, nama kampung. Faqihun Misriyun, seorang faqih orang Mesir, Syafi'iyun yang bermadzhab Syafi'i, mutakallimun, seorang ahli ilmu kalam. Wa Ustadzul Bajuri, beliau itu guru dari Syekh Bajuri. Syekh Bajuri yaitu yang menulis hasyiah terhadap kitab Kifayatul Awam ini. Namanya Tahqiqul Makam. Tufia, beliau diwafatkan pada tahun 1236, 100 tahun yang lalu. Mengkutubihi, sebahagian dari kitab-kitabnya Syekh Fadali, yaitu Kifayatul Awam fima yajibu alaihim min ilmil kalam. Akhadha anil muhaqqiqil kabir, mengambil ianya beliau, maknanya beliau mengambil ilmu dari muhaqqiq kabir. Tapi nggak disebutkan di sini guru beliau siapa. Wa'tana al-Bajuri bihi, sangat perhatian oleh Syekh Bajuri dengannya Syekh Fadali. Wa kanat bidayatu ta'alifihi ala muallafati syekhihi, dan adalah awal-awal karangannya Syekh Bajuri itu di atas karangan gurunya beliau. Awal-awal Syekh Bajuri menulis kitab, yaitu beliau menta'liq kitab gurunya. Fahasya kifayatul awam, maka menghasyiah oleh Syekh Bajuri akan kifayatul awam. Wa qala anhu fi muqaddimatihi, dan berkata oleh Syekh Bajuri tentang gurunya dalam muqaddimahnya kifayatul awam, atau dalam muqaddimah hasyiah kifayatul awam. Nah, apa kata Syekh Bajuri di kifayatul awam di sana? Qad talaba min syaikhina al-alimil allamatil hibril bahril fahamati. Dari ibarat ini kita memahami betapa Syekh Bajuri sangat memuliakan gurunya. Qad talaba min, sungguh telah meminta dari guru kami, yaitu alim allama hibril bahril fahama. Siapa beliau? Man huwa lil khisalil hamidati wali. Itu orang-orang yang dianya orang bagi perkara-perkara terpuji itu wali. Mengiringi ia, memiliki ia. Siapa beliau? Maulana. Ya, Syekhi Muhammad Al-Fadhali. Ba'du, baru Fa'il tolaba. Telah meminta dari guru kami yang sangat alim oleh ba'dul ikhwan, oleh sebahagian teman-teman, saudara-saudara, akan apa ia minta? Kitabatan ala risalatihil musamma, akan satu kitab di atas risalahnya guru kami. Al-musammati, yang dinamakan akan dianya risalah bikifayatil awam fima yajibu alaih min ilmil kalam. Fa'azinali, maka memberi izin bagiku oleh Syekh Fadali fil kitabah, dalam menulis. Artinya ada teman-teman meminta kepada Syekh Fadali untuk membuat ta'li terhadap kifayatil awam. Kemudian Syekh Fadali memberi izin kepada Syekh Bajuri untuk membuat hasyiahnya. Sehingga beliau pun membuat hasyiah, memberi nama dengan Tahqiqul Makam. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfarid bil ijad. Nah, ini musanneh memulai kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, bermula segala puji itu bagi Allah. Allah yang mana? Al-Munfaridi. Allah yang sendiri ia. Bil ijadi, sendiri ia bil ijad, dengan menciptakan. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa semua perbuatan yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah. Tidak ada ikut campur yang lain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad, dan bermula salat dan salam itu kepada junjungan kita, siapa beliau? Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad ini? Afdalil ibad, yang paling utamanya dari segala hamba-hamba Allah. Nah, dari hamba-hamba Allah aja beliau paling utama, apalagi dari makhluk-makhluk yang bukan hamba Allah. Artinya Nabi Muhammad ini afdalul makhlukan. Hingga dari malaikat sekalipun tetap lebih utama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ala alihi, dan selawat dan salam kepada keluarganya Nabi, wa sahabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, ulil bahjah. Ulil bahjah, al bahjah maknanya hasan. Ulil bahjah, nah, pemilik kebaikan. Orang-orang yang memiliki kebaikan, warasyadi namanya ihtidak. Ulil bahjah, orang-orang yang memiliki kebaikan, warasyadi, orang-orang yang memiliki petunjuk. Artinya mereka dapat petunjuk dari bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'du, dan sesudahnya basmalah, hamdalah, sholat dan salam. Fayaqulul abdul faqiru, maka akan berkatalah oleh hamba. Hamba yang mana? Hamba yang sangat fakir, hamba yang butuh. Butuh kepada siapa? Ila rahmati rabbihi, kepada rahmat Tuhannya hamba. Tuhan yang mana? Al-Muta'ali, Tuhan yang maha tinggi. Muta'ali naik kepada Rabbi. Maka akan berkatalah oleh hamba, hamba yang fakir, ianya hamba. Fakir kemana? Bukan fakir kepada manusia, tapi fakir berhajat kepada rahmat. Rahmat milik Tuhannya. Rahmat Tuhannya, Tuhan yang muta'ali, yang maha tinggi. Siapa hamba yang fakir? Muhammad bin Syafi'i, Muhammad. Siapa Muhammad ini? Putra dari Asy-Syafi'i Al-Fudali. Di sini Fudali, bukan Fadali. Muhammad Al-Fudaliyu. Fudaliyu naik kepada Muhammad. Muhammad putra Asy-Syafi'i, Muhammad yang Fudali, yang berada di kampung Fudali, Asy-Syafi'iyu, Muhammad yang dibangsakan kepada madhab Syafi'i. Jadi Syafi'iyu kita baca. Fudaliyu Syafi'iyu. Apa kata Abdul Fakir? Qad sa'alani ba'dul ikhwani. Sungguh telah meminta kepadaku. Sa'ala tolaba. Meminta kepadaku ba'dul ikhwan, oleh sebahagian teman-teman. Akan apa ia minta? An u'allifa risalatan fit tauhidi. Akan bahwa aku susun akan satu risalah yang ada ianya risalah dalam ilmu tauhid. Fa'ajabtuhu, maka aku jawab, aku kabulkan akannya ba'at ikhwan ila dzalika, kepada demikian permintaan. Nahiyan nahwal allamati syaikhi. Nahiyan, hal kepada fa'il ajabtu. Hal keadaan aku itu nahiyan, nahiyan qasidan. Hal keadaan aku itu yang bermaksud, yang menuju nahwal allama, akan maksud dari syekh yang alim. Hal keadaan aku nahiyan, yang aku bermaksud akan maksudnya allama. Siapa beliau? Al-Syekh Sanusi, yaitu Syekh As-Sanusi. Nah, jadi nahian maknanya mengikuti jejak. Meminta kepadaku sebahagian teman-teman, aku buatkan satu risalah, satu kitab yang isinya tentang tauhid. Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Aku kabulkan permintaan sebahagian ikhwan, di mana dalam aku membuat risalah ini aku mengikuti jejak Syekh Sanusi. Nahian, hal karena aku itu qasidan, yang bermaksud akan maksudnya Allamah Syekh Sanusi fi takriril barahin, dalam menjelaskan segala macam dalil-dalil. Takrir maknanya tabyin wa taudih, dalam menjelaskan burhan-burhan. Barahin jamak dari burhan. Jadi beliau persis mengikuti Syekh Sanusi. Cuma masalahnya Syekh Sanusi ketika beliau membuat kitab, beliau menjelaskan dulu akidah lengkap, kemudian nanti baru dalilnya secara terpisah. Beliau memang mengikuti Syekh Sanusi, tapi tidak dalam semua caranya. Ghaira anni ataitu bid-dalili bijanibil madluli. Selain bahwa sungguhnya aku, kata Syekh Fudali, itu aku mendatangkan dengan dalil bijanibil madlul, di samping madlul. Madlul sesuatu yang perlu kepada dalil. Nah, beliau memang mengikuti metode Syekh Sanusi, tapi caranya berbeda sedikit.
di mana beliau langsung membawakan dalil di samping madlul. Setiap beliau membahas satu akidah yang perlu kepada dalil, langsung beliau susuli dengan dalilnya. Enggak akidah dulu 50 atau 20 yang wajib bagi Allah, terakhir baru dalil, enggak. Bukan seperti metode Syekh Sanusi. Selain bahwa sungguhnya aku bawakan dengan dalil bijani bil madlul di pinggir madlul. Sesuatu yang perlu kepada dalil. Nah, wazidtuhu taudihan dan aku tambahkan akannya dalil akan penjelasan. Nah, kenapa beliau langsung membawakan dalil di tepi madlul? Bahkan beliau tambah penjelasannya. Li'ilmi bi kusuri hadat talabi. Karena pengetahuanku, karena saya tahu bi kusuri dengan lemahnya hadat ini talib ini. Simpail bukan talab. Talib di sini maknanya ba'dul ikhwan. Karena saya tahu dengan terbatas. Kusur terbatas, lemah. Terbatasnya ini talib, ini santri yang meminta tadi. Ya, bahkan dalam tahqiqul makam kalau nggak salah ini di sini beliau menganjurkan mestinya bikusuri hadza sa'il. Ini orang yang meminta tadi. Ya, ba'dul ikhwan kan? Sa'alani ba'dul ikhwan. Berarti ba'dul ikhwan ini asail. Qad sa'alani sa'ilu. Nah, fa'ajabtu sa'ila. Li'ilmi bikusuri hadza sa'ili. Ya, karena saya tahu dengan terbatas ini orang yang meminta tadi. Faja'at bihamdillahi ta'ala risalatan mufidatan. Maka datang ianya risalah. Kembali ke risalah. Risalah yang diminta, maka datang ianya risalah bihamdillah dengan segala puji bagi Allah Ta'ala. Datang ianya risalatan mufidah akan satu risalah yang berfaedah. Walitakariri ma fiha majidatan. Nah, jadi asalnya risalatan mufidatan wa majidatan. Wa majidatan litakriri ma fiha. Nah, jadi litakrir muta'alak kepada majidatan. Sebenarnya majidatan ini yang diataf kepada risalah. Kepada mufidah. Maka datang ianya risalah dengan segala puji kepada Allah Ta'ala akan satu risalah yang memberi faedah. Dan satu rasailah, satu risalah yang majidah yang bagus. Litakririma untuk menguraikan sesuatu yang ada dalamnya risalah. Wasammaituha kifayatul awami dan saya namakan akannya risalah akan kifayatul awam pakai tadi sini ya. Kifayatul awam kecukupan untuk orang awam fima yajibu alaihim min ilmil kalam. Wallaha ta'ala as'alu wallaha kita baca biar taksis maf'ul muqaddam bagi as'alu. Wallaha ta'ala as'alu khusus kepada Allah Ta'ala saya meminta ayam fa'abiha bahwa memberi manfaat oleh Allah dengannya risalah. Nah, wahwa hasbi dianya Allah itu mencukupiku. Ini jumlah seolah-olah sebagai ta'lil. Kenapa beliau minta kepada Allah? Karena Allah yang bisa mencukupi. Wahwa hasbi dianya Allah itu yang mencukupiku. Wa ni'mal wakil dan dianya Allah itu sebaik-baik wakil. I'lam ketahui olehmu wahai saudaraku, annahu yajibu ala kulli muslimin. Wah, sungguh hal dan sya'an itu wajib kepada setiap muslim yang balik dan berakal tentunya. Wajib kepada setiap muslim yang balik dan berakal. Oleh apa wajib? Ayya'rifa khamsina aqidatan. Oleh bahwa mengenal ianya si muslim akan 50 akidah. Namanya ma'rifah biasanya mengenal sesuatu berdasarkan dalil ya. Itu ma'rifah disebut. Wajib kepada setiap muslim oleh bahwa ma'rifah ia. Mengenal ia akan 50 akidah. Akidah. Wajib mengenal 50 akidah yang akan dijelaskan dalam kitab ini. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi ay ya'rifa laha dalilan ijmaliyan atau tafsilian. Bermula setiap satu akidah dari 50 akidah tadi, itu wajib kepadanya si muslim oleh bahwa mengenal ia baginya setiap akidah akan dalil. Dalil yang ijmali, yang umum atau tafsilian yang tafsili yang mendetail. Setiap satu akidah dari 50 akidah itu wajib mengenal bersama dalilnya juga. Cuma di sini boleh dua pilihan dalil.
Ijmali boleh, dalil umum yang akan beliau jelaskan. Atau dalil yang sangat mendetil, boleh juga. Mengetahui dua-duanya lebih baik. Yang nggak boleh, nggak ada kedua-duanya. Oh, manik hulu. Ya, jadi mengetahui dalil saja ijmali boleh, atau tafsili saja boleh, atau dua-duanya boleh. Yang nggak boleh, nggak ada dua-duanya. Qala ba'duhum, berkata oleh sebahagian mereka para ulama, yushtaratu ay ya'rifad dalilat tafsiliyah. Disyaratkan bahwa mengenal ianya si muslim akan dalil yang tafsili juga. Ada ulama yang keras. Setiap akidah harus bersama dalil tafsili. Nggak cukup dalil ijmali saja. Disyaratkan bahwa mengenal ianya si muslim akan dalil yang tafsili. Lakinnal jumhura ala annahu yakfid dalilul ijmaliyu. Tetapi jumhur itu khabar lakinna. Tetapi jumhur itu ala annahu kepada bahwa sungguh hal dan sya'an itu yakfid dalilu, memadalah, cukuplah oleh dalil yang ijmali saja. Dalil yang ijmali cukup likulli aqidatin, untuk setiap satu akidah, min hadhil khamsina, dari ini 50 akidah. Jadi jumhur mayoritas ulama ahli sunnah menyatakan cukup setiap 50 akidah tadi, setiap satu dari 50 akidah kita tahu bersama dalil umumnya saja. Wad dalilu tafsiliyu misaluhu idza qila. Bermula dalil yang tafsili itu misaluhu, bermula contohnya dalil tafsili idza qila, apabila dikatakan orang, mad dalilu ala wujudihi ta'ala. Bermula apa itu dalil atas wujudnya Allah Ta'ala? Apa itu dalil atas adanya Allah Ta'ala? Itu ayyuqala. Nah, ini ayyuqala khabar misalu. Bermula contohnya dalil tafsili. Apabila dikatakan orang apa itu dalil atas wujudnya Allah Ta'ala, itu ayyuqala. Itu bahwa dikatakan orang. Jawabannya begini, hadhil makhlukat. Maknanya, ad-dalilu ala wujudihi ta'ala hadhil makhlukat. Makna hadhil makhlukat, wujudu hadhil makhlukat. Bermula dalil atas wujudnya Allah Ta'ala itu ini makhluk. Yaitu adanya ini makhluk. Adanya ini makhluk. Karena nggak mungkin makhluk ada tanpa yang mengadakan. Fayaqulu lahu sailu, maka berkata baginya si mujib, baginya orang yang menjawab hadhil makhlukat, maka berkata baginya si mujib oleh si sail yang bertanya tadi, berkata, al makhluqatu dallatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha au min jihati wujudiha ba'da ada. Bermula segala makhluk itu menunjukkan kepada wujud Allah Ta'ala dari segi imkannya makhluk, atau dari segi wujudnya makhluk sesudah tiada. Apa dalil ada Allah? Oh, ada makhluk ini. Kemudian yang mendengarkan jawaban bertanya lagi. Segala makhluk ini menunjukkan kepada wujudnya Allah Ta'ala dari segi apa? Apakah dari segi mungkinnya makhluk? Maknanya mungkin sama sisi tiada dan ada. Nah, jadi makhluk pada dasarnya dia imkan. Mana imkan? Boleh ada, boleh tidak. Sekarang dia sudah cenderung kepada sisi ada. Nah ini. Ini makhluk menunjukkan kepada wujud Allah Ta'ala dari segi mungkinnya pada dasarnya dia bisa ada, bisa tidak. Atau min jihati wujudiha, atau dari segi wujudnya makhluk sesudah tiada. Sekarang makhluk itu sudah ada. Dari awalnya tidak ada, dari segi mana? Fayujibuhu, maka menjawab ianya si mujib, hu akalnya si sa'il. Dia menjawab. Dia menjawab. Jawabannya itu, nah itulah dalil tafsili namanya. Wa amma idza lam yujibhu, adapun apabila tidak menjawab ianya si mujib, hu akannya si sa'il, apabila tidak menjawab ianya seseorang akannya orang yang bertanya, dalil ada Allah apa ada makhluk dari segi mana? Enggak tahu, dia enggak jawab. Bal qala lahu, bahkan berkata ianya si mujib lahu baginya si sa'il, hadhil makhlukat upakan. Dalil adanya Allah itu hadhil makhlukat, ini makhluk saja. Cuma jawabannya sampai di situ. Ah, jawaban hadhil makhlukat ini itulah yang disebut dalil ijmali. Walam ya'rif min jihati imkaniha, dan tidak tahu ianya seseorang tadi dari segi mungkinnya makhluk,
Au wujubiha, wujudiha ini. Wujudiha bukan wujubiha kan? Dari di atas kan wujud. Nah, wujudi. Ini tadi wujudiha ba'da adam. Salah tulis ini. Walam ya'rif dan tidak mengetahui ianya si muslim tadi min jihati imkaniha dari segi mungkinnya makhluk au wujudiha atau adanya makhluk ba'da adamin sesudah tiada. Fayuqalu lahu maka dikatakan baginya dalil. Dalil dari jawaban si mujib tadi. Dalilun ijmaliyun akan dalil ijmali. Kesimpulan. Seorang bertanya apa dalil adanya Allah ada makhluk? Nah, dari segi mana makhluk menunjukkan adanya Allah? Gak tahu dia. Itu dalil ijmali namanya. Kalau dia tahu dalil tafsili. Itu lebih kurang ya. Nah, bahwa kafin indal jumhuri dan dianya dalil ijmali itu kafin. Kafin ini mangkus, kafiun misalnya. Bahwa kafin dan dianya dalil ijmali itu kafin. Itu yang mencukupi, yang memada. Indal jumhur di si jumhur. Artinya ini sudah dianggap dia paham akidah bersama dalilnya. Sudah tidak dianggap mukallid. Karena orang yang bertaklid imannya diperselisihkan. Wa amma taklidu wa huwa ayya'rifal aqaidal khamsina. Adapun bermula taklid dan dianya taklid itu ayya'rifal aqaidah bahwa mengetahui oleh si muslim akan akidah-akidah yang 50 walam ya'rif laha dalilan dan tidak tahu ia baginya akidah-akidah 50 akan dalil yang ijmali atau akan dalil yang tafsili. Fakhtalafa jawab amma. Adapun taklid fakhtalafal ulama'u maka berbedalah oleh ulama padanya taklid. Taklid, bagaimana hukum taklid? Makna taklid apa? Kita mengenal akidah tapi nggak tahu dalilnya. Dalil ijmali nggak tahu, dalil tafsili nggak tahu. Kita hafal tahu akidah wujud kita maka nggak tahu dalilnya. Adapun taklid, fakhtalafal ulama maka berselisihlah oleh para ulama fihi padanya taklid. Nah, taklid artinya si mukallid nanti kan orang yang bertaklid namanya si mukallid. Faqala ba'duhum maka berkatalah oleh sebahagian mereka para ulama la yakfit taklidu tidak memadailah oleh taklid. Taklid tidak memadai dalam bab akidah maksudnya. Bab tauhid kan. Kullu man kallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu an tardidi. Kata Syekh Ibrahim Lakani kan. Seorang yang taklid imannya tidak sunyi dari keraguan. Maka berkatalah sebahagian mereka para ulama, la yakfit taklid, tidak memadalah oleh taklid, mengetahui akidah tanpa tahu dalilnya. Wal muqallidu kafirun, dan bermula orang yang bertaklid itu kafir. Keras ini. Ini kata sebahagian ulama. Kafir, bukan mukmin dia. Maksudnya di akhirat, di dunia tetap diperlakukan sebagai mukmin ya. Menurut pendapat ini. Wa zahaba ilaihi Ibnul Arabi wa Sanusiyu, dan berpendapat kepadanya pendapat yang menyatakan mukallid kafir atau kepadanya tidak mencukupi taklid berpendapat kepada ini oleh Ibnul Arabi dan oleh As-Sanusiyu oleh Imam Sanusi Syekh Yusuf Sanusi wa atala fi syarhil kubra dan berpanjang lebar ianya Syekh Sanusi dalam syarah kubra fi raddi ala may yaqulu bi kifayatit taklid dalam membantahnya Syekh Sanusi kepada orang yang berkata ia dengan memadanya taklid. Jadi banyak ulama menyatakan taklid sudah memada. Tapi Syekh Sanusi tetap keras. Beliau membahas panjang lebar dalam syarah kubra. Dan Imam Sanusi memiliki syarah kubra, syarah sugra, syarah wusta. Dalam syarah kubra beliau menulis panjang lebar bahwa taklid tetap nggak boleh. Nah itu. Berarti kan bahaya ini kan. Keras beliau kan. Lakin nukila anna sanusiya roja'an zalika. Tetapi dinukilkan. Ada ulama yang menukilkan. Nggak disebut namanya di sini siapa. Lakin nukila tetapi dinukilkan anna Sanusiya bahwa sungguh Imam Syekh Sanusi itu raja. Rujung ianya beliau dari demikian. Ada yang bilang beliau menarik pendapatnya. Akhirnya beliau berpendapat bahwa taklid yakfi memada. Dan mukallid bukan kafir. Ada yang bilang seperti itu. Cuma di mana kita lihat tulisan itu? Nah, nggak tahu kita di mana. Mungkin dalam kitab beliau. Tetapi dinukilkan bahwa sungguh Syekh Sanusi itu rujung ia dari demikian pendapat.
Wa qala bi kifayatit taklid, dan beliau berkata dengan memadainya taklid. Tapi kata Syekh Fadhali, lakin lam nara fi kutubihi illal qawla bi'adami kifayati. Tetapi tidak kami lihat dalam kitab-kitabnya Imam Sanusi kecuali al-qawla, kecuali akan pendapat dengan tidak ada memadainya taklid. Mungkin Syekh Sanusi punya banyak kitab. Menurut Syekh Fadhali ini, dalam kitab-kitab Syekh Sanusi yang beliau baca, semua tulisannya nggak memadai taklid. Tapi ada yang menukil bahwa beliau rujung, tapi nggak tahu tulisannya di mana. Tetapi tidak kami lihat dalam kitab-kitabnya Syekh Sanusi kecuali Al-Qawla. Qawla kita baca. Nah, Maf'ul nara tidak kami lihat dalam kitabnya kecuali akan pendapat dengan tidak memadainya taklid. Muqaddimatun. Hadhihi muqaddimatun. Ini satu pendahuluan. I'lam anna fahmal aqaidil khamsina. Ketahui olehmu bahwa sungguh memahami bagi akidah-akidah yang 50. Al-atiyati, akidah yang akan datang. Hati-hati naik kepada akaidi. Ketahui olehmu bahwa sungguh memahami akidah-akidah yang 50. Akidah yang akan datang. Itu. Yatawakafu, tergantung ianya pemahaman. Terhenti ianya memahami ala umurin salasatin, atas perkara yang tiga. Salasatin naik kepada umurin. Untuk memahami akidah yang 50, mesti kita tahu tiga hal. Tanpa kita tahu tiga hal, nggak mungkin kita paham akidah 50. Apa tiga hal itu? Al-wajibu, wal mustahilu, wal jaizu. Formula yang pertama itu wajib, dan yang kedua mustahil dan harus. Atau kita baca al-wajibi. Kita badal ba'at mingkul kepada salah satu. Apa itu tiga perkara? Wajibi, wal mustahili, wal jaizi. Nah, karena nanti kan yang wajib pada Allah 20. Bagaimana kita tahu yang wajib bagi Allah? Kalau wajib saja kita nggak tahu. Yang mustahil bagi Allah 20. Bagaimana kita tahu mustahil? Kalau kata mustahil aja kita belum paham maknanya. Makanya kata beliau, wajib, mustahil, jaiz. Fal wajibu huwa alladhi la yutasawwaru fil akli adamu. Maka bermula yang wajib itu sesuatu. Maka bermula yang wajib itu alladhi. Dhamir fasal, maka bermula yang wajib, atau kita jadikan mubtada kedua. Maka bermula yang wajib itu, dianya yang wajib itu alladhi. Yang tidak bisa digambar dalam akal akan tidak adanya. Yang wajib sesuatu yang nggak mungkin nggak ada. Nggak, akal kita nggak bisa menerima nggak adanya. Namanya juga wajib, mesti. Maka bermula yang wajib itu, dianya yang wajib itu alladhi, yang tidak bisa digambarkan dalam akal akan tiadanya alladhi. Nah, ai la yusaddikul aklu bi'adamih. Makna la yutasawwaru la yusaddikul aklu. Tidak membenarkan oleh akal dengan tiadanya alladhi. Sesuatu yang akal kita nggak percaya, nggak adanya. Itu namanya wajib. Kata hayyudhi lil jirmi. Seperti mengambil tempat bagi benda. Setiap benda mesti ada tempatnya. Itu namanya wajib. Akal kita nggak menerima kalau benda itu nggak perlu kepada tempat. Nah, udara pun ada tempatnya dalam ruang. Kata hayudi lil jirmi, seperti kata hayudi lil jirmi, seperti dapat tempat, seperti bertempat bagi benda. Ai akhdhihi qadaran minal faraq. Artinya seperti mengambil. Ini akhdhihi memaknai tahayudi. Seperti mengambilnya jirib. Qadaran akan ukuran tertentu. Minal faragi, ukuran yang ada ianya, ukuran dari kekosongan. Setiap benda itu perlu tempat kosong, okay? Sebagai tempat tinggal dia. Itu namanya tahayud. Itu wajib. Akal kita menolak untuk tidak adanya tahayud bagi jirim. Wal jirmu wal jirmu kasyajari wal hajari, bermula jirim. Jirim itu benda, lat batat kayu batu. Jirim itu kasyajari seperti pohon, wal hajari dan batu.
Fa'idha qala laka syakhsun, maka bila berkata bagimu oleh seseorang, inna syajarata lam ta'khud mahallan minal ardi masalah. Sesungguhnya pohon itu tidak mengambil ia akan tempat dari bumi. Masalah sebagai contoh, masal itu masalah. Sesungguhnya pohon itu, Marifah, sesungguhnya pohon itu lam ta'khus. Itu tidak mengambil ia akan tempat dari bumi sebagai contoh. La yusaddiku niscaya. Jawab idza. La yusaddiku niscaya tidak akan mempercayai, membenarkan oleh akalmu dengan demikian. Nah, itu pohon tergantung-gantung. Dia nggak perlu kepada tempat. Sebenarnya tergantung pun ada tempatnya kan. Itu pohon nggak perlu kepada tempat. Akal kita nggak percaya. Artinya pohon wajib punya tempat. Nah itu namanya wajib. Kenapa akalmu tidak mempercayai dengan demikian? Lianna akhdaha mahallan wajibun. Karena mengambilnya syajarah, kembali ke syajarah. Karena mengambilnya pohon akan tempat itu wajibun, wajib. La yusaddikul aklu itu lagi, khobar ba'da khobar. Karena mengambilnya pohon akan tempat itu wajib, itu la yusaddikul aklu, itu tidak akan mempercayai oleh akal, bi'adamihi dengan tidak adanya mengambil tempat. Nah. Wal mustahilu huwaladzi la yutasawaru fil akli wujuduh. Bermula yang mustahil itu, dianya yang mustahil itu alladzi yang tidak bisa digambarkan dalam akal akan adanya. Adanya alladzi. Mustahil lawan wajib. Akal kita enggak menerima adanya. Yang dia terima enggak adanya. La yusaddikul aklu biwujudih. Artinya tidak mempercayai oleh akal dengan adanya alladzi. Mana contohnya? Faiza qala qailun bila berkatalah oleh seorang yang berkata, Innal jirmal fulaniyah, fulaniyah. Ini enggak pakai tasydid. Iya doang yang tasydid ya. Fulani enggak. Innal jirmal fulaniyah. Sesungguhnya benda yang itu, fulan itu kinayah. Sesungguhnya benda yang itu khalin. Mangkus asalnya khaliyun. Innal jirmal fulaniyah. Sesungguhnya benda yang itu khalin kosong. Ya anil harokati wasukun. Itu kosong ia dari bergerak dan diam ma'an dalam waktu yang bersamaan. Nah, misalkan ada yang berkata, sesungguhnya benda itu kosong dari bergerak dan diam dalam waktu bersama-sama. Itu ada pohon satu, dia bergerak pun tidak, diam pun tidak dalam waktu bersamaan. Nah, niscaya jawab Iza. La yusaddiqu aqluka bidzalik, niscaya tidak akan mempercayai oleh akalmu dengan demikian. Nggak mungkin. Benda itu kalau nggak bergerak ya diam, kalau nggak diam yang bergerak kan, nggak mungkin bergerak nggak, diam juga nggak dalam waktu yang bersama. Kenapa? Tidak mempercayai oleh akalmu dengan demikian. Lianna khuluwahu anil harokah. Karena terbebasnya jirim, kembali ke jirmal fulani ya. Karena bahwa sungguh kosongnya jirim dari bergerak dan diam itu mustahil. Mustahil. La yusaddikul aklu itu tidak akan mempercayai oleh akal biwuku'ihi dengan terjadinya. Terjadinya hulu. Terjadinya hulu. Nah, karena kosongnya jirim dari bergerak dan diam itu mustahil. Itu tidak mempercayai oleh akal dengan terjadinya hulu dalam waktu yang bersamaan. Dan wujudnya hulu dalam waktu yang bersamaan. Ya. Mungkin gerak dan diam nggak ada kalau waktu yang bersamaan atau ada kedua-duanya nggak mungkin juga kan? Wal jaizu huwa alladhi yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi ukhra. Dan bermula yang jaiz itu dianya yang jaiz itu alladhi yusaddiqul aqlu yang membenarkan oleh akal dengan adanya alladhi pada suatu kali dan dengan tiadanya alladhi ukhra. Maksudnya taratan ukhra pada kali yang lain. Taraf. Jaiz itu sesuatu yang akal kita percaya adanya, kadang ada, kadang enggak. Dua-duanya percaya ada bisa, enggak ada juga bisa. Contoh,
Kawujudi waladen li Zaidin, seperti adanya anak bagi si Zaid. Orang bilang si Zaid udah punya anak, dia udah menikah. Iya, bisa jadi. Oh, si Zaid nggak punya anak juga, iya kan? Kawujudi waladin li Zaidin, seperti adanya anak bagi si Zaid. Faidza qala qailun, maka bila berkatalah oleh seorang yang berkata, Inna Zaidan lahu waladun. Sesungguhnya si Zaid itu, baginya si Zaid itu ada anak. Jawwaza. Jawwaza. Nah, niscaya jawab Ida. Jawwaza akluka, niscaya mengharuskan oleh akalmu. Sidqa dzalik, akan benar demikian. Bisa jadi. Wa idza qala, dan bila berkata ianya seseorang, Inna Zaidan la walada lahu. Sesungguhnya si Zaid itu tidak ada anak baginya si Zaid. Jumlah la walada khabar inna. Sesungguhnya si Zaid itu nggak ada anak baginya si Zaid. Jawwaza akluka, niscaya mengharuskan oleh akalmu. Sidqa dzalik, akan benar demikian. Fawujud waladin li Zaidin, maka bermula wujudnya anak bagi si Zaid. Wa adamuhu, dan tidak adanya anak bagi si Zaid. Itu jaizun, itu boleh. Yusaddiku, itu lagi. Khabar ba'da khabar, itu yusaddikul aklu, membenarkan oleh akal, akalmu, biwujudihi, dengan wujudnya anak. Wa adamihi, dan tidak adanya. Fahadhil aqsamus salah satu yatawakafu alaiha fahmul aqaidi. Maka bermula ini mana? Ini kelompok-kelompok yang tiga. Aksamu badal kepada hadhihi. Salah satu naik kepada aksam. Maka bermula ini kelompok. Kelompok yang tiga. Wajib mustahil harus. Itu yatawakafu alaiha, terhenti, tergantung kepadanya ini tiga. Oleh fahmul aqaidi, oleh memahami segala akidah-akidah. Karena akidah kan tiga, wajib mustahil harus kan? Fatakunu hadhihi salah satu wajibatun ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa. Maka adalah ini tiga, hukum akal tadi itu wajib kepada setiap mukallaf, balik berakal, itu wajib kepada setiap mukallaf yang ada ianya mukallaf min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Kenapa wajib? Apa dalilnya? Nah, dalilnya ini pakai kaidah. Lianna ma yatawakkafu alaihi alwajibu yakunu wajiban. Karena sesuatu yang tergantung kepadanya sesuatu oleh wajib, itu ada ianya sesuatu, itu wajib juga. Paham akidah wajib. Baru paham akidah harus paham tiga ini hukum akal. Berarti memahami tiga hukum akal juga wajib. Wajib dengan wasilah. Gak wajib langsung. Wajib salat. Untuk sah salat harus ada wudhu. Maka wudhu pun jadi wajib. Cuma kalau wudhu itu memang ada dalil khusus kan. Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Bal qala Imamul Haramaini, bahkan berkatalah oleh Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali, inna fahma, bukan fuhima ini. Inna fahma hadhihi salasati hiya nafsul akli. Ini dobitnya kenapa jadi begini? Inna fahma hadhihi salasati. Sesungguhnya memahami ini tiga. Kenapa nggak boleh kita bacain? Karena nggak ada jawabnya kan? Jadi inna fahma hadhihi salasa. Sesungguhnya memahami ini tiga itu, dianya ini tiga, dianya paham ini tiga, itu nafsul akli, itulah diri akal. Artinya orang nggak ngerti tiga ini nggak punya akal. Famalam ya'rifha, maka barang siapa yang tidak mengenal ia akan ini tiga, ailam ya'rif makna wajibi, artinya tidak tahu ia akan makna wajib, wa makna mustahil, akan makna mustahil dan makna jaiz, falaisa, jawab man, falaisa biakilin, maka tidak ada ia itu orang yang berakal. Biakilin baliada. Falaisa akilan, maka tidak ada ia itu orang yang berakal. Faidza qila, maka bila dikatakan di sini, maka apabila dikatakan orang di sini, beliau di sini pengen menggambarkan kalau wajib itu ada wajib akli, ada wajib syar'i. Kalau wajib syar'i mayusabu ala fi'li, kan kita tahu kan? Aqabu ala tarki. Bila dikatakan di sini dalam bab tauhid, al qudratu wajibatun lillah. Kudrah itu wajib bagi Allah. Kudrah itu wajib bagi Allah. Nah, ini wajib akli. Artinya akal kita menyatakan memang begitu. Nggak, akal kita nggak menerima kalau Allah nggak punya kudrah. Karena hasil penciptaannya hebat, pasti Allah maha mampu. Bermula kudrah itu wajib bagi Allah. Apabila dikatakan di sini bermula kudrah itu wajib bagi Allah, kanal makna nisi adalah makna itu. Qudratullahi la yusaddiqul aqlu bi'adamiha.
Bermula kudrah Allah itu tidak mempercayai oleh akal dengan tidak adanya kudrah. Kalau ibaratnya al-qudratu wajibatun lillah, wajibatun di sini maknanya wajibatun akli. Nah, akal nggak percaya kalau kudrah nggak ada. Nah, kenapa maknanya seperti itu? Kudrah itu wajib bagi Allah adalah makna itu kudrah Allah tidak mempercayai oleh akal dengan tiadanya kudrah. Kenapa makna seperti itu? Di anal wajib huwaladzi la yusaddiqul aqlu bi adamih kama taqaddam. Karena wajib, wajib akli itu dianya wajib akli itu alladzi yang tidak mempercayai oleh akal dengan tidak adanya alladzi sebagaimana ma yang dahulu ya nyaman. Wa amal wajibu bimakna ma yusabu ala fi'lih. Adapun bermula wajib yang ada ianya wajib dengan makna ma yusabu. Sesuatu yang diberi pahala di atas melakukannya sesuatu, wayu akabu dan disiksa ala tarki kepada meninggalkannya sesuatu, fawa. Maka bermula dianya makna itu maknan akharu. Itu makna yang lain. Akharu naik kepada makna. Maka bermula dianya makna itu makna yang lain. Laisa muradan yang tidak ada ianya makna itu muradan itu dimaksud fi ilmi tauhid dalam ilmu tauhid. Ini wajib syar'i namanya apa namanya? Hukum taklifi. Fala yashtabih alaikal amru. Maka jangan tersamarkan, jangan tertukar kepadamu oleh perkara. Harus bisa membedakan wajib akli dan wajib. Kendati pun demikian. Kadang-kadang kata beliau, walaupun dalam kitab Tauhid ada juga wajib syar'i. Laukila. Jikalau dikatakan orang, yajibu alal mukallafi i'tikadu kudratillahi ta'ala. Bila dikatakan orang wajib kepada si mukallaf oleh apa wajib? I'tiqadu kudrati kita baca itu apa? Wajib kepada si mukallaf oleh beriktikad kudrat Allah Ta'ala. Wajib di sini maknanya kalau kita beriktikad dapat pahala, nggak beriktikad dosa kan? Itu tergantung ibaratnya. Wajib kepada si mukallaf oleh apa wajib? Oleh i'tikadu, oleh beriktikad kudrahnya Allah Ta'ala. Beriktikad kudrah bagi Allah Ta'ala. Kita wajib percaya Allah punya kudrah. Wajib di sini namanya wajib syar'i dapat pahala. Kanal makna niscaya adalah makna itu. Yusabu ala zalika. Diberi pahala akan dia di atas demikian etika. Wa yu'aqabu ala tarki dzalik dan disiksa akan dia di atas meninggalkan demikian etika. Fafarkun. Kenapa fafarkun? Fafarik. Nah, fafarik baina ayyuqala. Maka bedakan olehmu. Fafarik. Maka bedakan olehmu. Baina ayyuqala di antara bahwa dikatakan. I'tikadu kadza wajib. Bermula mengiktikadkan demikian itu wajib. Ini namanya wajib syar'i. Wa baina ayyuqala dan di antara bahwa dikatakan al ilmu masalan wajibun. Bermula ilmu sebagai contoh itu wajib bagi Allah. Kalau ilmu wajib bagi Allah mananya wajib akli. Kalau meyakini demikian itu wajib. Nah, itu namanya wajib syar'i dapat pahala. Farik maka bedakan olehmu antara bahwa dikatakan i'tika dukadza wajibun wa baina ayyuqala al ilmu masalan wajibun. Kenapa harus kamu bedakan? Li'anahu idza qila karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu apabila dikatakan orang al ilmu wajibun lillahi ta'ala. Bermula ilmu itu wajib bagi Allah. Apabila orang mengatakan seperti ini, kanal makna nisi adalah makna itu anna ilmallahi ta'ala la yusaddiqul aqlu bi adamih. Nisi adalah makna itu bahwa sungguh ilmu Allah Ta'ala itu tidak mempercayai oleh akal dengan tidak adanya ilmu. Wajib akli kan. Wa amma idza qila dan apapun bila dikatakan orang i'tiqadul ilmi wajibun bermula mengiktikadkan ilmu untuk Allah itu wajib. Kanal makna nisi adalah makna itu yusabu ini kata dalik diberi pahala akan dianya seorang bila meyakini ya mengiktikadkan ya akan demikian. Wa yu'akabu illam ya'taqid dan disiksa akan dia jika tidak beriktikad ia. Fahris alal farqi bainahuma. Maka semangatlah kamu, fahris. Rakuslah kamu, semangatlah kamu alal farqi bainahuma atas membedakan antara keduanya dua wajib. Wala takun mimman qallada fi aqaididdin. Jangan adalah kamu itu dari orang-orang yang bertaklid ya dalam akidah-akidah kamu. Jangan jadi pentaklid dalam bab akidah.
Kalau bertaklid bagaimana? Fayakuna imanuka. Yakuna masuk dengan an sesudah fa. Jangan adalah kamu itu dari orang-orang yang bertaklid ia dalam akidah-akidah agama. Fayakuna imanuka. Maka bahwa adalah imanmu itu mukhtalafan fih. Itu diperselisihkan orang padanya iman. Kalau engkau bertaklid dalam akidah imanmu diperselisihkan. Menurut ulama fulan imanmu tidak sah. Menurut ulama lain sah. Kan bahaya. Fatakhluda finnari indama yaqulu la yakfit taklid. Maka bahwa engkau kekal. Maka bahwa engkau kekal dalam neraka di si orang yang berkata ya tidak memadalah oleh taklid. Kalau iman kita dalam perselisihan, kita akan kekal dalam neraka menurut ulama yang menyatakan tidak cukup taklid. Imam Sanusi agak keras nih. Qala Sanusiyu berkata oleh Syekh Sanusi. Walai saya kunu syaksu dan tidak adalah seseorang itu beriman. Nih laisa seperti ini kadang dia nggak ini hanya mengambil maknanya saja nafi ya, nggak ada isimnya. Atau isimnya kita takdirkan zaman Damir Syah. Tidak ada ianya seseorang itu. Adalah seseorang itu beriman. Idza qala bila berkata ya ana jazimun bil aqaidi. Aku itu menjazamkan dengan akidah. Walau quti'atu kataan kataan sekalipun aku dipotong akan sepotong demi sepotong. La arji'u an jazmi hadza. Niscaya aku tidak akan rujuk dari jazamku yang ini. Nah, ini menurut Imam Sanusi. Seseorang belum dianggap beriman sekalipun dia berkata, Ana jazimun, saya sudah memutuskan dengan akidah-akidah. Ana jazam, saya percaya dengan akidah-akidah. Walau itu kataan kataan. Walau itu kitaan kitaan. Sekalipun aku. Dan jikalau aku dipotong akan sepotong demi sepotong. Niscaya la arji'u. Aku tidak akan rujuk dari jazamku yang ini. Aku tidak akan berubah. Tapi dia nggak tahu dalilnya. Nah itu kan maknanya taklid ini. Balla yakunu mu'minan bahkan tidak ada ianya seseorang itu beriman hatta ya'lama kulla aqidatin min hadhil khamsina bidaliliha. Hingga mengetahui ia akan setiap satu akidah dari ini yang 50 bidaliliha dengan dalil-dalilnya akidah. Wa taqdimu hadzal ilmi fardun dan bermula mendahulukan ini ilmu tauhid itu fardun itu wajib kama yu'khadhu min syarhil aqaidi sebagaimana yang dipahami akan dianya dari syarah aqaid. Kenapa mendahulukan ilmu fardu? Li'annahu ja'alahu asasan. Bermula mendahulukan ini ilmu, itu fardu. Sebagaimana yang dipahami akan dia nyama dari syarah akaid. Dalam kitab syarah akaid, dipahami bahwa wajib mendahulukan mempelajari ilmu tauhid. Kenapa bisa dipahami seperti itu kalau kita baca kitab syarah akaid? Li'annahu ja'alahu. Karena bahwa sungguhnya pengarang kitab syarah akaid, itu ja'alahu menjadikan ia akan ini ilmu asasan, akan fondasi. Ya beni alaihi ghairuh yang terbangun di atasnya ini ilmu oleh lainnya ilmu. Dalam kitab Syarah Aqaid dijelaskan bahwa ilmu akidah harus jadi dasar. Di mana ilmu lain, ilmu fikih dan seterusnya dibangun di atas ini ilmu. Tanpa dasar berarti kan nggak ada yang lain nggak? Tanpa ilmu tauhid berarti ibadah kita, wudhu kita, sholat kita nggak sah. Emang nggak tahu saya nama pengarang Syarah Aqaid ini siapa. Karena bahwa sungguh pengarang Syarah Aqaid itu menjadikan ia akan ini ilmu asasan akan sebagai fondasi. Maf'ul ja'ala. Yambani yang terbangun di atasnya fondasi oleh lainnya ini ilmu. Karena beliau menjadikan dasar ilmu kalam berarti bisa dipahami bahwa ilmu kalam ini harus kita dahulukan belajarnya dari ilmu fikih. Fala yasihul hukmu biwudu'i syaksi. Maka tidak salah oleh menghukum dengan wudhu seseorang au salatihi atau salatnya seseorang illa idza kana aliman bihadhil aqaidi kecuali apabila ada ianya seseorang itu yang tahu dengan ini akidah sudah paham akidah baru sah wudhunya baru sah sholatnya. Nah ini aliman tahu berarti tahu benar bukan taklid. Maka tidak salah oleh menghukum dengan wudhu seseorang atau sholatnya seseorang illa idza kana kecuali apabila ada ianya seorang itu yang tahu tahu bukan taklid di sini tahu dengan ini akidah au jaziman ini taklid atau apabila ada ia menjazamkan dengannya akidah
alal khilafi fi dzalik, di atas khilaf pada demikian. Artinya orang yang menyatakan sah taklid, iman si mukallid sah, yang penting dia udah paham akidah walaupun dalam bentuk taklid baru sah wudu dan sholatnya. Nah, ini panjang, mana titiknya? Hmm. Wa idza qila, dan apabila dikatakan orang al ajudu mustahilun alaihi ta'ala, bermula lemah itu mustahil kepadanya Allah taala. Nah, ini berarti di sini mustahil dalam makna akli. Kanal makna niscaya adalah makna itu annal ajiza la yusaddiqul aqlu biwuqu'ihi lillahi ta'ala wujudihi. Niscaya adalah makna dari perkataan ini bahwa sungguh lemah itu tidak mempercayai oleh akal dengan terjadinya lemah bagi Allah Ta'ala dan wujudnya lemah. Wa kadza yuqalu fi baqil mustahilat. Demikianlah dikatakan pada semua yang mustahil-mustahil. Titik di sini. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.